Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Conversion Processes and Controls dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asniati MBA AKCA dan Ibu Dr. Rita Rahayu SE MSI AK. Baik, sebelum kami memulai pemaparan kami pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Azni Sri Maidila Aziz, kemudian rekan saya, Saudari Nadia Fadila. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 3 item. Yang pertama, untuk topik pembahasan kita kali ini, berkaitan tentang Conversion Processes and Controls. Kemudian ada 2 artikel yang akan kami bahas di sini dan akan kami presentasikan secara bergantian. Untuk pembahasan kita kali ini akan saya jelaskan di sini yang berkaitan tentang Conversion Processes and Controls. Nah, dalam pembahasan ini membahas tentang suatu aktivitas dan arus informasi dalam proses konversi perusahaan manufaktur. Pada bagian utama pada pembahasan kita kali ini mencakup fitur dasar dari proses konversi yang dimulai dengan sistem tradisional yang khas dan kontrol terkait, kemudian diikuti oleh tren dalam sistem yang berbasis komputer. Nah, pada bagian terakhir pada pembahasan ini membahas bagaimana sih masalah etika dan tata kelola perusahaan yang terkait dengan proses konversi itu sendiri. Baiklah, kita masuk kepada bagian utama pada pembahasan kita kali ini, yaitu berkaitan tentang fitur dasar proses konversi. Nah, sebelumnya mungkin kita ketahui terlebih dahulu, apa sih proses konversi perusahaan itu? Nah, proses konversi pada perusahaan merupakan suatu aktivitas yang terkait dengan transformasi sumber daya menjadi barang atau jasa. Nah, dalam sumber daya ini meliputi yang pertama adanya bahan, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga adanya overhead. Nah, pada bahan ini termasuk di dalamnya yaitu persediaan bahan baku. Kemudian di tenaga kerja merupakan suatu sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk operasi. Sedangkan overhead termasuk di dalamnya di sana ada aset tetap, bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai biaya lain yang diperlukan untuk menjalankan fasilitas operasi perusahaan. Untuk slide selanjutnya, di mana dapat kita lihat bersama adanya suatu gambar flowchart di sini. Flowchart itu sendiri dapat kita artikan sebagai suatu bagan yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antara proses yang satu dengan proses yang lainnya pada suatu organisasi. Nah, pada flowchart di sini telah menjelaskan bagaimana proses konversi dalam sistem keseluruhan pada suatu perusahaan manufaktur, di mana ada 3 proses di sini. Yang pertama adanya transaction, yang kedua adanya processes, dan yang ketiga adanya resulting reports. Baik, untuk transaksi pada perusahaan manufaktur ini ada 6 item transaksi di sini. Yang pertama, large volume of daily sales return and cash inflow transaction, kemudian large volume of daily purchase return and cash outflow transaction, kemudian large volume of periodic payroll transactions, kemudian intermittent fixed asset purchase transaction, kemudian transaksi large volume of daily raw material and work in process transaction, dan intermittent investment borrowing and capital transaction. Nah, untuk transaksi yang pertama dapat kita artikan sebagai transaksi penjualan, di mana ketika adanya transaksi penjualan, perusahaan mencatat transaksi itu pada pendapatan, kemudian diproses
di buku besar dan dilaporkan hasil dari buku besar tersebut kepada laporan eksternal dan laporan internal, di mana laporan eksternal di sini seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sedangkan laporan internalnya seperti penjualan, status persediaan, arus kas, dan piutang. Untuk transaksi selanjutnya, di mana ada 3 transaksi yang dilakukan secara bersamaan pada perusahaan ini. Yang pertama, adanya transaksi pembelian, yang kedua, transaksi penggajian, dan yang ketiga, transaksi pembelian aset tetap, di mana ketiga transaksi ini diproses dengan cara mencatat atau meringkas transaksinya. Kemudian barulah melaporkan semua aktivitas konversi perusahaan tersebut pada laporan eksternal dan laporan internal. Untuk transaksi selanjutnya, adanya transaksi bahan baku harian, di mana transaksi ini dicatat pada sistem dan kontrol konversi dan diproses pada buku besar, dan hasil dari buku besar tersebut dilaporkan pada laporan eksternal dan laporan internal. Sedangkan pada laporan transaksi modal, transaksi tersebut dicatat pada proses administratif dan sistem kontrol, kemudian diproses pada buku besar, dan buku besar tersebut dilaporkan pada laporan eksternal dan laporan internal. Untuk selanjutnya, dapat kita lihat adanya suatu gambar proses konversi secara umum yang ada pada perusahaan. Nah, pada bagian ini sangat relevan dengan kebanyakan perusahaan dalam menggambarkan suatu proses konversi yang ada pada suatu perusahaan. Nah, proses konversi ini dimulai ketika perusahaan pertama sekali melakukan order penjualan atau perakiraan penjualan yang mungkin telah diterima pada bagian logistik. Kemudian, bagian logistik melaporkan order penjualan atau perakiraan penjualan tersebut kepada manajemen perusahaan, sehingga manajemen dapat memastikan tingkat persediaan tertentu untuk mendukung penjualan yang diharapkan di masa depan. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, sekian dulu pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya, beserta artikel utama pada pembahasan kami kali ini, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Nadia Fadila. Kepada Saudari Nadia, dipersilahkan. Baiklah, untuk topik selanjutnya, saya Nadia Fadila akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, untuk pembahasan ini, kita akan membahas mengenai komponen fungsi logistik. Nah, fungsi utama dalam proses konversi adalah fungsi logistik. Fungsi logistik ini sendiri adalah aliran sumber daya yang logis dan sistematis di seluruh organisasi. Nah, fungsi logistik ini memiliki 3 komponen utama, yaitu planning atau perencanaan, manajemen sumber daya, dan operasional. Yang pertama kita akan membahas mengenai perencanaan. Nah, komponen perencanaan dari fungsi logistik akan fokus kepada operasi. Hal ini berkaitan dengan menentukan produk apa yang harus kita produksi, berapa banyak produk yang harus kita produksi, dan sumber daya apa yang harus tersedia, dan waktunya seberapa lama yang kita butuhkan. Hal tersebut didukung dengan upaya penelitian dan pengembangan, penganggaran modal, rekayasa, dan schedule atau penjadwalan. Yang pertama kita akan membahas mengenai penelitian dan pengembangan atau research and development. Nah, hal ini berfokus pada peningkatan produk yang upayanya melibatkan penyelidikan dan pengembangan produk dengan metode yang baru dan metode yang inovatif untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, Departemen Research and Development ini juga dapat melakukan studi untuk melakukan bagian mana yang harus mereka produksi dan bagian mana yang harus mereka beli. Nah, untuk poin kedua dari planning ini yaitu capital budgeting atau penganggaran modal. Nah, ini berfokus pada merencanakan sumber daya modal yang mereka butuhkan untuk mendukung produksi. Hal ini terutama berkaitan dengan aset tetap, termasuk fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk melakukan operasi sesuai dengan rencana. Nah, karena sumber daya modal biasanya memerlukan pengeluaran yang tunai dalam jumlah yang besar,
penting untuk direncanakan terlebih dahulu sehingga mendapatkan persetujuan yang diperlukan dan pengaturan pembiayaan agar sesuai dengan tujuan. Nah, untuk poin ketiga dari komponen planning atau perencanaan ini yaitu engineering atau teknik. Nah, departemen ini bertanggung jawab untuk merencanakan spesifikasi produk yang akan mereka produksi. Nah, departemen ini menyiapkan desain terperinci dari setiap produk, mengidentifikasi bagian-bagian komponen dan bagaimana metode produksinya. Nah, di sini insinyur juga mempersiapkan dua dokumen penting yang digunakan dalam proses konversi. Yang pertama itu yaitu Bill of Material, yang merupakan formulir yang menentukan komponen suatu produk, termasuk deskripsi dan jumlah bahan dan suku cadang yang mereka butuhkan. Dan yang kedua itu daftar operasi menggambarkan rantai peristiwa yang merupakan produksi produk. Nah, hal ini mencakup semua operasi yang diperlukan untuk melakukan dan mengidentifikasi lokasi, sumber daya apa saja yang mereka gunakan, dan waktu standar mereka untuk setiap fase-fase produksi. Peran teknik dalam proses perencanaan pada dasarnya sama dengan menulis resep untuk suatu produk. Nah, dalam pembuatannya, Bill of Material atau sub-assembly memberikan rincian mengenai semua bahan dan jumlah yang mereka perlukan, dan daftar operasional akan memberikan petunjuk untuk mempersiapkannya. Nah, poin terakhir pada komponen planning atau perencanaan itu yaitu scheduling atau penjadwalan. Pada poin ini, mereka merencanakan waktu untuk kegiatan produksi dengan mempertimbangkan semua pesanan penjualan mereka, bagaimana kebutuhan inventaris dan sumber daya mereka yang tersedia. Nah, ini menggunakan daftar operasi untuk menentukan bagaimana waktu untuk produksi produk tertentu akan sesuai dengan tuntutan lain pada sumber daya produksi. Lebih ringkasnya, pada poin ini mereka harus memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus memanfaatkan sumber daya perusahaan mereka secara efisien. Oleh karena itu, bagian scheduling atau penjadwalan harus merencanakan proses produksi agar waktu mereka dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, untuk komponen kedua dari fungsi komponen logistik ini yaitu pengelolaan sumber daya atau resource management. Nah, ada banyak sumber daya yang mendukung proses konversi. Meskipun sumber daya ini sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Namun mereka cenderung terbagi dari 3 kategori besar, yaitu pemeliharaan dan pengendalian atau maintenance and control, kemudian sumber daya manusia atau human resources, dan pengendalian inventaris atau inventory control. Nah, untuk maintenance and control atau pemeliharaan dan pengendalian, hal ini berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya modal yang digunakan untuk mendukung produksi. Hal ini termasuk juga fasilitas produksi dan aset tetap lainnya seperti mesin, peralatan, komputer, dan kendaraan, dan lain-lainnya juga. Nah, pemeliharaan aset tetap ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaganya dalam kondisi kerja yang baik, seperti pengaturan jadwal dan prosedur pemeliharaannya. Nah, hal ini juga membutuhkan perbaikan yang tepat waktu jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan atau gangguan lainnya. Nah, pengendalian aset tetap mencakup kebutuhan pemantauan yang berkelanjutan untuk mendukung produksi dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sementara itu, Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource bertanggung jawab untuk mengelola penempatan dan pengembangan personel yang memenuhi syarat. Ini juga termasuk bagaimana memperkerjakan dan memelatih pekerja. Nah, serta memelihara catatan kinerja mereka. Nah, untuk Departemen Pengendalian Inventaris atau Inventory Control, mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan mencatat pergerakan inventaris ke berbagai arah yang mungkin melalui proses konversi. Nah, ini juga terdiri dari purchasing, receiving, stores, routing, warehousing, dan shipping. Nah, salah satu contohnya dalam fungsi pengendalian persediaan ini untuk proses konversi adalah penentuan jumlah pesanan ekonomis. Nah, atau kuantitas produk yang paling efisien untuk mereka beli. Nah, penentuan ini didasarkan pada biaya relatif, pemeliharaan persediaan, dan pemesanan bahan. Pada kasus ini, banyak perusahaan mengandalkan manajer inventaris mereka untuk memberitahu fungsi pembelian tentang jumlah unit yang mereka perlukan untuk mengisi kembali inventaris ke tingkat yang mereka inginkan. Nah, aktivitas ini erat kaitannya dengan fungsi pembelian. Begitu juga dengan fungsi penyimpanan persediaan. Hal ini menyangkut tentang pengendalian persediaan barang baku yang mereka simpan di gudang atau di area penyimpanan yang menunggu untuk diproses.
Nah, proses pada departemen ini sampai kepada ketika inventaris dialihkan keluar dari area penerimaan atau penyimpanan. Hal ini tidak lagi dianggap sebagai inventaris bahan mentah. Nah, sebaliknya ini menjadi inventaris pekerjaan dalam proses. Demikian pula ketika produksi selesai, inventaris disiapkan untuk didisposisi ke gudang atau ke pelanggan, itu menjadi persediaan barang jadi. Nah, yang terakhir yaitu operasi. Nah, operasi ini terdiri atas dua komponen penting, yaitu production dan quality control. Nah, operasi ini sendiri adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada aktivitas bisnis utama yang dilakukan perusahaan. Ini seringkali identik dengan istilah produksi dan manufaktur. Fungsi ini melibatkan kinerja kegiatan produksi sehari-hari, termasuk memantau biaya, waktu, dan kualitas yang terkait. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan akuntansi biaya yang dihasilkan oleh proses konversi. Nah, pada topik ini terdapat beberapa poin penting atau kegiatan penting di dalamnya. Yang pertama itu analisis biaya produksi, catatan inventaris, dan informasi biaya standar. Nah, di mana informasi ini sangat penting dalam membantu manajer untuk membuat keputusan bisnis tentang proses konversi. Nah, yang pertama itu setelah Bill of Material dan daftar operasi telah ditetapkan untuk produk tertentu, seorang akuntan biaya dapat memulai proses penentuan biaya standar. Nah, biaya standar ini merupakan biaya yang diharapkan berdasarkan proyeksi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu produk. Nah, biaya standar ini termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, biaya overhead ini sendiri terdiri dari bahan tidak langsung seperti contohnya paku, lem, atau perlengkapan kecil lainnya. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung, ini dikaitkan dengan manajemen produksi dan personal pemeliharaan. Dan biaya pemeliharaan fasilitas produksi ini seperti sewa, utilitas, asuransi, dan depresiasi peralatan produksi. Nah, setelah biaya pekerjaan dalam proses ditentukan, akuntan biaya akan meninjau transaksi produksi yang telah selesai untuk barang-barang yang ditransfer ke gudang atau area pengiriman. Nah, sebagian besar perusahaan manufaktur mempersiapkan catatan persediaan perpetual untuk mencatat aliran persediaan. Nah, sistem persediaan ini akan melibatkan pencatatan pembelian sebagai persediaan bahan baku, pencatatan semua komponen pekerjaan dalam proses untuk persediaan dalam berbagai tahap produksi, dan pencatatan total biaya penjualan untuk produk yang diselesaikan dan siap untuk dijual. Setelah itu, setelah biaya dicatat untuk material, tenaga kerja maupun overhead dalam akun persediaan masing-masingnya, akuntan biaya akan menghitung varian untuk ketiga komponen ini sehingga menghasilkan biaya standar. Nah, biaya standar ini akan membantu manajemen untuk membuat keputusan untuk konversi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko dan kontrol dalam proses konversi. Nah, di sini karena konversi ini melibatkan pergerakan fisik persediaan di seluruh fasilitas operasi perusahaan yang menyebabkan persediaan tersebar di beberapa lokasi departemen dan karyawan. Nah, penting untuk memasukkan pengendalian internal yang memadai untuk melakukan proses bisnis ini. Nah, di sini terdapat beberapa poin penting atau prosedur yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk diterapkan selama proses konversi ini. Yang pertama itu otorisasi transaksi, di mana karyawan yang ditunjuk di perusahaan harus memberi tanggung jawab untuk membeli bahan mentah, termasuk menentukan kualitas barang yang mereka butuhkan, memilih vendor, dan menentukan jumlah yang sesuai untuk dipesan. Kemudian yang kedua itu pemisahan tugas. Contohnya pemeliharaan persediaan dan akuntansi untuk persediaan dan biaya penjualan itu harus dipisahkan agar tujuan pengendalian internal dapat terpenuhi. Nah, pemisahan tugas yang memadai akan mengurangi risiko kesalahan atau fraud atau penipuan yang memerlukan pemrosesan yang terpisah oleh karyawan yang berbeda di berbagai tahap proses konversi ini. Kemudian yang ketiga itu catatan dan dokumen yang memadai. Nah, dokumentasi yang lengkap, terkini, dan akurat tentang pesanan produksi, inventaris, dan catatan biaya penjualan, serta pelaporan status inventaris sangat diperlukan untuk mendukung proses konversi ini. Nah, praktik penerbitan dokumen pada formulir yang telah diberi nomor sebelumnya merupakan salah satu kontrol yang membantu untuk membuat catatan yang jelas dari transaksi konversi ini. Nah, ketika pesanan produksi dan slip perutian dikeluarkan secara numerik, urutan dapat diperhitungkan untuk menentukan apakah semua transaksi konversi telah dicatat.
Nah, pembuatan dan pemantauan laporan juga merupakan kontrol lain yang sangat penting dalam proses konversi. Nah, hal ini sangat penting dikarenakan butuhnya analisis keberlanjutan dari informasi yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Selain itu, mereka harus menyediakan dokumen ini pada waktu yang tepat sehingga manajemen dapat menggunakan untuk membuat keputusan pada waktunya pembuatan keputusan dalam proses konversi ini. Nah, begitu juga dengan keamanan aset dan dokumen. Nah, pengendalian fisik juga harus dilakukan di gudang perusahaan dan fasilitas produksi untuk melindungi persediaan yang disimpan di dalamnya. Kontrol fisik ini mungkin termasuk pada sistem alarm atau penjagaan keamanan, pemagaran, atau alat keamanan berteknologi canggih lainnya. Nah, sistem ini juga akan lebih baik dilengkapi dengan penyiraman air saat pencegahan kebakaran dan perlindungan asuransi yang memadai di area penyimpanan inventaris ini. Nah, hal ini juga harus ada kebijakan untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang berwenang saja yang dapat menangani inventaris di masing-masing lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya juga ada cek dan rekonsiliasi independen. Ada banyak prosedur yang direkomendasikan untuk mengawasi proses konversi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan supervisi atau review. Nah, mungkin pengendalian yang paling umum adalah persyaratan untuk melakukan perhitungan fisik persediaan secara berkala dan membandingkan hasil dengan jumlah persediaan yang telah tercatat. Nah, perhitungan fisik persediaan ini akan menentukan jumlah persediaan yang di tangan dan menghitung semua item yang ada di tempat dan di area lain dari tanggung jawab perusahaan ini. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan biaya manfaat. Nah, di sini semakin banyak produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan semakin kompleks proses konversinya, semakin banyak kontrol internal yang harus mereka terapkan untuk memantau dan melindungi aset mereka. Nah, ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat risiko yang melekat dalam bisnis yang mungkin memerlukan penerapan pengendalian yang kuat, yaitu contohnya jika barang sangat berharga, barang tersebut juga sangat rentan terhadap pencurian, maka juga sangat diperlukan pengendalian internal yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan proses konversi ini. Nah, karena potensi sejumlah besar item inventaris yang dikelola oleh perusahaan dan variansi aliran pemrosesan yang dapat mempengaruhi mereka selama proses konversi ini sering menjadi masalah atau kesulitan untuk menyimpan catatan inventaris dan produksi saat ini dengan sistem manual. Nah, oleh karena itu, sistem IT dapat membantu proses konversi perusahaan, di mana sistem IT ini akan memberikan manfaat dalam menjalani proses konversi ini. Contohnya ada penghematan besar dalam hal produktivitas, kualitas, fleksibilitas maupun waktu. Nah, di sini kita dapat mengulas beberapa keuntungan kita menggunakan sistem teknologi informasi dalam melaksanakan proses konversi ini. Contohnya, perhitungan yang otomatis mengenai kebutuhan bahan berdasarkan pesanan penjualan dan perkiraan penjualan. Kemudian penjualan yang sistematis yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam peningkatan efisiensi. Kemudian juga ada transfer inventaris yang tepat waktu selama proses berlangsung. Nah, ini dikarenakan adanya fitur pemberitahuan otomatis dari sistem teknologi informasi. Kemudian ada validasi entry data yang dapat mendeteksi kesalahan sebelum direkam. Nah, kemudian pembaruan otomatis laporan status inventaris yang akan menghemat waktu dan meningkatkan akurasi. Dan yang terakhir yaitu penyusunan otomatis entry akuntansi keuangan dan laporan akuntansi biaya. Selain beberapa keuntungan yang telah kita ulas sebelumnya, juga terdapat tren tambahan dalam sistem komputer yang meningkatkan proses konversi pada perusahaan. Yang pertama itu desain perbantuan komputer atau CAD. Nah, di mana teknik ini dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi teknik, di mana perangkat lunak CAD ini memungkinkan para insinyur untuk bekerja dengan grafik tingkat lanjut di stasiun kerja elektronik untuk membuat model 3D yang menggambarkan lingkungan produksi mereka. Yang kedua itu manufaktur berbantuan komputer atau CAM. Nah, hal ini melibatkan otomatisasi lengkap dari proses produksi. Hal ini juga termasuk seperti pergantian penuh sumber daya manusia dengan komputer.
Untuk perencanaan sumber daya, kita menggunakan MRP yang melibatkan penjadwalan otomatis pesanan produksi dan pergerakan material dalam proses produksi. Kemudian juga ada perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2 yang akan mempertimbangkan semua sumber daya manufaktur yang berfokus pada material. Nah, sistem MRP2 ini merupakan perluasan dari MRP, di mana MRP2 ini akan menambahkan fitur yang menyediakan perkiraan kebutuhan kapasitas dan untuk mengembangkan jadwal untuk pemrosesan produksi di masa yang akan datang. Kemudian juga ada perencanaan sumber daya di seluruh perusahaan atau ERP. Nah, sistem ini telah berevolusi dari MRP2. Sistem ERP ini mengintegrasikan semua proses konversi ke dalam suatu program perangkat lunak sambil tetap memenuhi kebutuhan setiap area fungsionalnya masing-masing. Nah, selain aplikasi manufaktur yang termasuk dalam sistem MRP2, ERP juga menawarkan fungsi tambahan seperti pembelian, hutang dagang, atau sumber daya manusia dan penggajian. Nah, untuk sistem manufaktur terintegrasi komputer ini dengan CIM yang mengintegrasikan semua proses versi konversi untuk meminimalisir gangguan karena persyaratan perlaporan. Yang terakhir yaitu sistem produksi just in time. Nah, ini berkaitan dengan meminimalkan atau menghilangkan tingkat persediaan dan biaya yang terkait mengenai pemeliharaan persediaan tersebut. Nah, ini dilakukan dengan mengontrol setiap tahap proses produksi secara cermat sehingga produk selesai dengan tepat waktu untuk dijual. Nah, sistem ini hanya layak jika perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan vendor mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah etis terkait proses konversi. Nah, sistem konversi merupakan target dari banyak jenis skema penipuan. Sebagian besar melibatkan pemalsuan jumlah persediaan, menyembunyikan biaya persediaan, atau memanipulasi angka laba kotor. Nah, jenis skema penipuan ini umumnya dilakukan oleh manajemen dalam upaya untuk memenuhi atau mencapai target pendapatan mereka. Nah, di sini juga merujuk pada manajemen laba yang merupakan tindakan salah saji informasi keuangan untuk meningkatkan hasil pada laporan keuangan mereka. Nah, salah satu metode yang digunakan manajer untuk meningkatkan laba kotor adalah dengan menawarkan potongan harga kepada pelanggan. Meskipun banyak perusahaan menawarkan diskon harga, mungkin terdapat masalah dengan skenario ini. Jika tujuan manajemen adalah untuk meningkatkan pendapatan secara artifisial, diskon penjualan menjadi suatu masalah ketika ditawarkan sebagai taktik pemaksaan untuk memikat pelanggan agar melakukan pembelian lebih awal dari biasanya. Meskipun ini mungkin cara efektif untuk meningkatkan penjualan, namun ada implikasi etis untuk praktik ini. Pelanggan akan mengharapkan harga diskon yang ditawarkan di masa depan dan meningkatkan sementara arus kas untuk perusahaan dapat mempengaruhi proyeksi dan yang tidak mungkin terwujud. Untuk masalah etika lainnya yang terkait dengan proses konversi ini melibatkan keputusan etis yang dihadapi saat proses menjadi lebih otomatis. Nah, manajemen harus mempertimbangkan implikasi moral dari penggantian sumber daya manusia dengan sumber daya elektronik. Sebisa mungkin manajemen harus mengambil peran aktif dalam penugasan kembali daripada penghentian personel ketika pekerjaan produksi dihilangkan sebagai akibat dari pekerjaan yang lebih otomatisasi. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai korporasi tata kelola dalam proses konversi. Pada poin ini terdapat 4 fungsi utama dari proses tata kelola perusahaan yang mencakup pengawasan manajemen, pengendaliannya, dan kepatuhan internal, pengawasan keuangan, dan perilaku etis, di mana masing-masing fungsi ini berlaku untuk proses konversi yang harus menyertakan struktur tata kelola perusahaan yang tepat untuk mencegah penipuan, pencurian, penyalahgunaan, atau manipulasi sumber daya terkait dengan konversi yang benar. Nah, sistem, proses, dan pengendalian internal yang dijelaskan pada poin ini adalah bagian struktur tata kelola perusahaan. Maksudnya di sini adalah ketika manajemen merancang dan mengimplementasikan proses konversi, ia menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi logistik dan pelaporan terkait ke berbagai manajemen dan karyawan. Nah, hal ini perlu diperhatikan mengenai resiko inventaris dan aset tetap yang akan dicuri atau disalahgunakan, perubahan dokumen atau laporan, dan penipuan lainnya. Nah, oleh karena itu, ia juga harus menerapkan dan memantau pengendalian internal untuk meminimalisir resiko tersebut, karena manajemen mempertimbangkan penugasan ini dan kemudian memantau proses kontrol yang mendasarinya. Nah,
Manajemenlah yang menjalankan fungsi tata kelola perusahaan dengan pengawasan manajemen yang tepat serta kontrol dan kepatuhan internal. Nah, ketika manajemen telah merancang, menerapkan, dan terus memantau proses dan kontrol internal, hal ini akan membantu memastikan pengelolaan yang tepat atas aset perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memerlukan pengelolaan keuangan yang tepat terhadap persediaan dan aset tetap, mana hal ini merupakan aset terbesar yang dilaporkan di neraca perusahaan. Nah, di sini pengelola keuangan di bidang inilah yang sangat penting. Dan yang terakhir, tata kelola perusahaan yang baik bergantung pada perilaku etis manajemen. Ketika manajemen menerapkan sesuatu yang tepat di puncak, dengan secara konsisten akan menunjukkan dan mendorong perilaku etis. Kemungkinan besar sistem tata kelola perusahaan yang lebih kuat akan dihasilkan. Nah, peningkatan efektivitas dan efisiensi serta pengurangan risiko penipuan cenderung menyertai lingkungan tempat kerja yang ditandai dengan tata kelola perusahaan yang efektif. Baiklah, untuk poin selanjutnya terkait dengan topik kita kali ini, kami merujuk beberapa artikel. Salah satunya yaitu yang berjudul Parametric Cost Estimation Model for Lithium Battery Pack of a E-Motorcycle Conversion Based on Activity-Based Costing. Di mana artikel ini relevan dengan topik kita pada saat sekarang ini. Nah, langsung saja yang pertama kita melihat latar belakang penelitian yang ada pada artikel tersebut. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini sendiri diawali dengan adanya penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat penjualan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2019 tersebut meningkat. Dari tahun ke tahun juga meningkat. Nah, di mana sepeda motor tersebut masih menggunakan teknologi internal combustion engine atau ICE yang sangat berpengaruh pada tingkat pengaruh bahan bakar minyak dan energi fosil, di mana hal tersebut sangat berdampak negatif kepada lingkungan. Nah, oleh karena itu, mereka pada artikel ini mengajukan suatu penelitian terhadap kendaraan bermotor yang masih menggunakan teknologi ICE kepada kendaraan bermotor berbasis listrik, di mana mereka juga akan mempertimbangkan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya. Nah, karena menurut mereka pada artikelnya, kendaraan listrik adalah produk otomotif yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan performa kendaraan dan mengurangi dampak negatif lingkungan. Nah, oleh karena itu mereka akan mengkonversi hal tersebut dengan meminimalisir biaya-biaya untuk memproduksinya dan mengolah dari bahan mentah hingga menjadi produk yang mereka inginkan. Tujuan penelitian ini sendiri terdiri atas dua tujuan. Yang pertama itu membangun modal estimasi biaya parametrik baterai pack dengan menerapkan activity-based costing. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi biaya produksi motor yang mereka konversi dari Nah, untuk metodologi penelitian ini sendiri yaitu bersifat deskriptif kuantitatif, di mana mereka melakukan pengujian dan menggunakan regresi linear juga untuk menemukan hasil dari penelitian mereka. Studi kasus mereka sendiri, mereka mengambil sampel pada produksi smart UNS yang memiliki proses produksi yang rumit dan menghemat biaya yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu mereka menguji beberapa biaya untuk melakukan konversi ini. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian mereka ini, di mana penelitian ini bermetode activity-based costing untuk mengklasifikasikan biaya pembuatan paket baterai ini yang mereka konversi ke sepeda motor atau e-sepeda motor. Nah, metode perhitungan biaya berbasis aktivitas ini terintegrasi dengan metode estimasi biaya parametrik. Nah, itu metode yang tepat untuk diterapkan dengan estimasi biaya pembuatan paket baterai ini untuk dikonversi ke e-sepeda motor melalui model matematika. Nah, di mana hasil estimasi biaya yang mencerminkan perbedaan yang signifikan antara spesifikasi produk. Nah, selain itu, estimasi biaya juga mencerminkan penggunaan sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Nah, penetapan biaya berbasis aktivitas membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk mendapatkan biaya yang lebih kompetitif. Selain itu, adanya perubahan proses operasi untuk pengurangan biaya akan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan kemasan baterai ini dapat menggunakan metode penetapan biaya berbasis aktivitas untuk memperkirakan biayanya secara akurat.
Baiklah, saya Azni. Di sini saya kembali akan memaparkan pembahasan dari kelompok kami dengan artikel kedua kami yang berjudul Manufacturing Conversion Cost Reduction Using Quality Control Tools and Digitization of Real-Time Data yang diteliti oleh Firsi Faje dan kawan-kawan pada tahun 2019. Baiklah, untuk pertama sekali kita akan menjelaskan latar belakang pada penelitian ini, di mana menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, pasar kendaraan roda 2 berkembang pesat tidak hanya di Cina dan Thailand, tetapi juga di India. Nah, di India pada saat ini menjadi produsen roda 2 terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan keseluruhan sebanyak 89,5% selama periode 2010 sampai dengan periode 2017. Nah, dalam perusahaan manufaktur kendaraan ini merupakan suatu industri yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi pada negara yang berkelanjutan seperti di India ini, dengan meningkatnya permintaan pasar kendaraan roda 2 di era industri pada saat ini. Produsen kendaraan terus mengintegrasikan teknologi baru dalam proses manufaktur untuk menawarkan produk inovatif kepada pelanggan dan meraup penjualan tertinggi. Dengan perubahan teknologi dalam sistem manufaktur ini dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas mesin. Kemudian, kinerja perusahaan dapat dievaluasi dan ditingkatkan berdasarkan biaya, proses manufaktur, dan kemampuan pemasaran, dan telah mengamati bahwa limbah manufaktur bisa menjadi suatu jalan untuk masa depan sistem manufaktur yang maju. Nah, untuk selanjutnya, dalam manajemen pengendalian biaya dilakukan melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan kinerja, bahkan untuk perusahaan manufaktur kecil. Dalam organisasi dapat berfokus pada daya saing yang sebagian besar biaya proses manufaktur dihitung sebagai proyeksi dalam tahap pengembangan. Nah, dalam pengurangan biaya produksi ini merupakan satu-satunya cara untuk menjadi lebih berkelanjutan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis saat ini. Baik, kita masuk kepada tujuan penelitian dari artikel ini, di mana pada latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa volume produksi roda 2 yang besar sangat sedikit peneliti yang mencoba menganalisis dampak penghematan biaya konversi secara keseluruhan pada biaya produksi untuk sektor ini. Nah, oleh karena itu peneliti membuat suatu tujuan utama dari penelitian ini, di mana ada 3 tujuan penelitian di sini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi elemen biaya konversi manufaktur di berbagai proses di sektor otomotif. Nah, untuk tujuan yang kedua, mengidentifikasi kontrol kualitas yang tepat dan alat IT untuk mengurangi biaya konversi manufaktur. Sedangkan untuk tujuan yang ketiga, untuk menganalisis dampak dari inisiatif yang berbeda dalam penghematan biaya produksi secara keseluruhan. Baik, kita masuk kepada metodologi penelitian di artikel ini, di mana jenis penelitian pada artikel ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang dianggap sebagai metode yang efektif dalam menganalisis dan memahami isu-isu di pasar yang berubah dengan cepat. Nah, dalam penelitian kasus ini membutuhkan waktu yang sangat lama kepada pewawancara dalam mengumpulkan dan menganalisis data pada penelitian ini. Nah, dalam fenomena masalah yang didefinisikan dapat dipelajari secara praktis melalui penelitian kasus ini. Dalam metode kasus yang memungkinkan pertanyaan 3W, di mana yaitu why, when, dan what, dengan pemahaman penuh tentang sifat relatif dan kompleksitas masalah. Kemudian studi ini didasarkan pada beberapa kunjungan untuk memilih perusahaan yang berkasus dan diskusi multi-layer dengan eksekutif yang berkaitan dengan organisasi manufaktur tersebut. Baiklah, kita masuk kepada poin terakhir pada artikel ini, di mana kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya produsen kendaraan saat ini menghadapi tekanan besar untuk mengurangi biaya konversi manufaktur secara keseluruhan
agar lebih kompetitif di pasar global, di mana tujuan dari penelitian ini dapat mengembangkan kerangka kerja dalam mengidentifikasi dan menganalisis elemen biaya konversi manufaktur. Secara konteksnya, ada 18 penentu biaya dari biaya konversi manufaktur yang dieksplorasi dan dianalisis dengan menggunakan alat seperti diagram Pareto, di mana diagram ini menjelaskan sebab dan akibat dan digitalisasi operasi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, terdapat proses pembuatan secara garis besar dibagi menjadi 3 subproses. Pada pabrik bingkai terdiri dari toko las dan toko cat. Pabrik ini memiliki lebih dari 50% dari total biaya konversinya, dan dapat diketahui bahwa biaya dapat dikurangi melalui inovasi teknologi atau perubahan kecil yang berkelanjutan. Beberapa inisiatif teknologi yang diambil oleh organisasi ini adalah mengganti gas propana dengan gas alam, kemudian pengurangan penolakan grafik dengan mengubah desain produk, dan memodifikasi dalam formulasi kimia pra-perawatan. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, demikianlah pemaparan dari kelompok 10 terkait dengan Conversion Processes and Controls. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.